Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Syarifia Halmida dengan NIM 2130106033. Di sini saya akan menjelaskan tentang mikrotia. Mikrotia itu terbentuk dari dua suku kata, di mana yang pertama ada mikro, artinya kecil, dan tia, artinya telinga. Mikrotia merupakan malformasi dari daun telinga, di mana bentuk daun telinga itu memperlihatkan kelainan, di mana ukurannya itu lebih kecil sampai tidak terbentuk sama sekali. Mikrotia merupakan bentuk daun telinga lebih kecil dari ukuran normal. Mikrotia dapat bilateral maupun unilateral. Kelainan kongenital ini menyebabkan cacat pertumbuhan dari tulang rawan yang ada di daun telinga, di mana tulang rawan itu ada Meckel dari Actonus branchialis. Adapun penyebab pasti dari kelainan ini belum diketahui. Diduga penyebabnya itu dari faktor genetik, virus, dan obat-obatan yang dikonsumsi oleh ibu pada saat hamil muda. Faktor resiko terjadinya mikrokentia ini antara lain ras, anemia saat kehamilan, kehamilan cukup resiko tinggi, dan kelahiran tidak cukup bulan. Yang pertama, grade 1 atau derajat 1. Dapat disertai dengan atau tanpanya lubang telinga luar, external auditory canal. Yang kedua, derajat 2, jika terdapat defisiensi struktur telinga seperti tidak terbentuknya skapa, lobul, helix, atau konka. Ada beberapa struktur normal telinga yang hilang, namun masih terdapat lobul dan sedikit bagian dari helix dan anti-helix. Derajat 3 terlihat seperti bentuk kacang tanpa struktur telinga atau anotia. Usia pasien menjadi pertimbangan operasi, minimal umur 6-8 tahun. Pada usia ini, kartilago tulang iga sudah cukup memadai untuk dibentuk sebagai rangka telinga dan telinga sisi normal telah mencapai pertumbuhan maksimal, sehingga dapat digunakan sebagai contoh rangka telinga. Pada usia ini, daun telinga mencapai 80-90% ukuran dewasa. Dengan tidak adanya tulang rawan daun telinga, pembedahan konstruksi jarang menghasilkan kosmetik yang memuaskan. Lalu, apakah mikrotia berbahaya bagi anak? Mikrotia tidak selalu berbahaya bagi anak. Biasanya, mikrotia hanya menyebabkan kurang enak dipandang dari penampilan anak itu sendiri. Namun, terkadang, dengan mikrotia juga tidak adanya berkembang baik dari liang telinga beragam organ tubuh lainnya, hingga berisiko mengalami gangguan pendengaran, gangguan bicara, dan beragam penyakit lainnya. Mikrotia terjadi pada setiap 5.000 sampai 7.000 kelahiran, bergantung kepada statistik tiap negara dan interest individual. Jumlahnya di Indonesia tidak diketahui dengan pasti karena belum pernah ada koleksi data sehubung dengan mikrotia. Sekitar 90% kasus mikrotia hanya mengenai satu telinga saja, unilateral, dan 10% dari kasus mikrotia adalah mikrotia bilateral. Telinga terbanyak yang terkena adalah telinga kanan. Anak laki-laki lebih sering terkena dibandingkan dengan anak perempuan, sekitar 65/35. Ras Asia lebih sering terkena dibandingkan ras lain. Di Amerika, dilaporkan angka kejadian mikrotia sekitar 2-3 tiap 10.000 kelahiran lebih sering pada ras Hispanik dan Asia atau Jepang. Angka kejadian mikrotia di India relatif tinggi, yaitu 1/1200 kelahiran. Pada perbandingan dari 2,5 juta jiwa angka kelahiran di California, tercatat perbandingan insiden berdasarkan ras Hispanik dibandingkan ras Kaukasian 7/1. Ras Asia dibandingkan ras Kaukasian 3/1. Angka kejadian pada laki-laki terlebih sering daripada wanita. Perbandingan mikrotia telinga kanan berbanding kiri bilateral adalah 5/3/1. Sejumlah kelainan yang berhubungan dengan sindrom dapat muncul bersamaan dengan mikrotia. Dalam tinjauan 1.200 kasus mikrotia, kelainan yang terjadi termasuk cacat lekung brachial 36%, kelemahan saraf wajah 15,2%, bibir sumbing 4,3%, cacat urogenital 4%, kelainan kardiovaskular 2,5%, dan makrostomia 2,5%. Telinga luar berasal dari kantong dan celah brankial pertama.
dan perkembangannya mulai pada minggu keempat kehamilan. Pertumbuhan daun telinga dimulai pada minggu keempat dari fetus, di mana bagian mesondem dari cabang pertama dan kedua brankial membentuk 6 tonjolan, seperti yang ditunjukkan pada mengelilingi telinga dan kemudian bersatu untuk membentuk daun telinga dan liang telinga. Cabang brankial pertama membentuk tonjolan pertama di mana akan terbentuk tragus, tonjolan kedua di mana akan terbentuk crus helix, dan tonjolan ketiga akan dibentuk helix. Sedangkan cabang brankial kedua membentuk tonjolan keempat di mana ada terbentuk antihelix, tonjolan kelima di mana akan terbentuk antitragus, dan tonjolan keenam akan berbentuk lobulus dan helix bagian bawah. Pada minggu ke-7 hingga minggu ke-12, daun telinga terbentuk oleh penggabungan dari tonjolan-tonjolan tersebut di atas. Pada minggu ke-20, daun telinga sudah seperti berbentuk telinga dewasa, tetapi ukuran belum seperti ukuran dewasa seperti umur 9 tahun. Kalau proses penggabungan tersebut terhenti, bisa mengakibatkan anomali atau kelainan koogenital seperti mikrotia, anotia, dan atresia liang telinga. Sedangkan fistel periakurikuler dan yang menyertai diduga karena kegagalan dari penggabungan tonjolan-tonjolan brankia. Terdapat 3 model rangka telinga untuk dioperasi konstruksi, antara lain metode tandur autulgus, yaitu konstruksi menggunakan kartilago autulgus yang telah menjadi standar operasi kronis karena tandus diterima dengan baik dan tidak terjadi reaksi penolakan jaringan. Metode prosthetic framework bila rekonstruksi menggunakan rangka silikon atau Gore-Tex. Metode ini sering menimbulkan komplikasi nektorosis. Integrasi jaringan host dengan bahan protestik masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Metode yang terakhir, prosthetic air replacement. Untuk pemilihan konstruksi mikrotija juga terdapat 3, yaitu rekonstruksi autogenik, gabungan rekonstruksi autogenik, dan aloplastik menggunakan sebuah rangka telinga aloplastik, dan yang terakhir rekonstruksi protestik.